Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zaki Azahda dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, kelas 1B NIM 211105018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sentrifuge. Sentrifuge sendiri adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran yang ukuran partikel dan massa jenisnya paling kecil. Sedangkan sentrifugasi adalah proses pemisahan partikel berdasarkan berat partikel tersebut terhadap densitas layangnya. Dengan adanya gaya sentrifugal menyebabkan partikel menuju dinding tabung dan terakumulasi membentuk endapan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja sentrifuge. Prinsip kerja sentrifuge ini melawan gaya tarik bumi atau gravitasi dengan kekuatan sentrifugal, sehingga partikel yang terlarut dalam cairan akan terlempar keluar dari pusat putaran. Dengan berat paling besar akan terlempar terlebih dahulu. Tenaga ini disebut dengan Relative Centrifugal Force atau RCF dalam satuan gravitasi, sedangkan dalam satuan lain disebut dengan RPM atau Rotation per Minute. Selanjutnya, gaya sentrifugal sendiri pengertiannya yaitu gaya gerak melingkar yang berputar menjauhi pusat lingkaran. Selanjutnya, jenis-jenis sentrifuge berdasarkan fungsi. Yang pertama, general purpose centrifuge, yang kedua microcentrifuge, yang ketiga specialty centrifuge, dan yang keempat ultra and refrigerated centrifuge. Yang pertama, general purpose centrifuge. Centrifuge ini bertipe tabletop atau biasa diletakkan di atas meja. Memiliki kecepatan rotasi 0 sampai 33.000 rpm dan dapat menampung sampel sebanyak 5 sampai 100 mili. Sentrifuge ini didesain untuk pemisahan sampel urin, serum atau cairan lain dari bahan padat yang tidak larut. Yang kedua yaitu microcentrifuge. Microcentrifuge atau microfuge hanya menampung sampel ukuran mini yaitu 0,5 sampai 2,0 mili. Yang ketiga yaitu specialty centrifuge. Centrifuge ini didesain khusus atau spesifik, biasanya ditetapkan untuk satu jenis sampel tertentu, tidak boleh ganti-ganti karena dapat mengurangi kinerja dan dapat merusak alat. Contoh dari specialty centrifuge yaitu microhematocrit dan blood bank centrifuge. Yang keempat yaitu ultra and refrigerated centrifuge. Jenis ini merupakan sentrifuge yang lazim digunakan pada laboratorium penelitian, memiliki kecepatan tinggi sekitar 5.000 sampai 20.000 rpm. Mayoritas dilengkapi dengan sistem pendingin sehingga sampel tetap terjaga suhunya. Sentrifuge ini menggunakan rotor jenis fix dan dilengkapi pendingin. Salah satu contoh penggunaan ultracentrifuge di laboratorium adalah untuk memisahkan lipoprotein atau kilomikron. Selanjutnya, jenis-jenis sentrifuge berdasarkan jenis rotornya, bentuk rotornya. Yang pertama swing out dan yang kedua fixed angle. Yang pertama, sentrifuge dengan rotor jenis swing out. Sentrifuge dengan rotor jenis swing out ini memiliki selongsong tabung yang melekat secara bebas. Sedimen yang terbentuk padat dan datar sehingga mudah dalam pengambilan sampel. Namun kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan sentrifuge rotor fixed angle. Karena pada rotor swing out ini gesekan udaranya lebih besar. Keuntungan menggunakan sentrifuge rotor swing out ini yaitu yang pertama menghasilkan butiran endapan yang terdistribusi merata. Yang kedua dapat disesuaikan dengan berbagai tabung, dan yang ketiga bisa untuk volume tunggal yang besar. Sedangkan kerugian yang disebabkan penggunaan rotor swing out ini yaitu kecepatan yang terbatas, dan yang kedua menimbulkan gesekan yang tinggi. Yang kedua yaitu sentrifuge dengan rotor jenis fixed angle, memiliki selongsong tabung yang melekat secara tetap dengan sudut kemiringan 45 derajat. Sedimen yang terbentuk tidak sepadat sedimen di jenis swing out, dan permukaan yang miring mengakibatkan mudah terurai kembali saat alat berhenti atau ketika tabung dikeluarkan. Kecepatan udara dalam sentrifuge dengan rotor jenis fixed angle ini lebih cepat karena gesekan udara lebih sedikit dibandingkan dengan jenis swing out. Keuntungan menggunakan jenis fixed angle ini yaitu yang pertama berkecepatan tinggi, yang kedua memberikan jalur pemisahan yang lebih pendek, yang ketiga
memberikan dukungan tub yang lebih maksimum. Yang keempat, menghasilkan gesekan dan panas yang lebih sedikit. Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama, menghasilkan butiran endapan yang tidak rata atau miring, karena tadi kan dimiringkan 45 derajat sehingga mudah tercampur kembali. Yang kedua, memiliki kapasitas yang lebih terbatas. Yang ketiga, jenis tabung terbatas sesuai struktur sentrifuge.